Kasus pertama yang akan saya bahas yaitu adalah kasus manipulasi laporan keuangan Garuda Indonesia. Pada tanggal 2 April 2019, di sini awal mula kisru laporan keuangan Garuda Indonesia dimulai. Dalam laporan keuangan tahun 2018 tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara 11,33 miliar rupiah. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi sebesar 216,5 juta US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik dikarenakan laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan penyataan standar akuntansi keuangan. Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait bersama auditor yang memeriksa keuangan Garuda, yaitu Tanu Brata Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan dari Member of BDO International. Selanjutnya, di tanggal 2 Mei dan tanggal 3 Mei, Otoritas Jasa Keuangan meminta kepada Bursa Efek Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran ataupun perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda di tahun 2018. Kemudian Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya dan mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018. Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 DPR RI. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia mengatakan latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mata Aeroteknologi. Kementerian Keuangan sebut audit laporan keuangan Garuda tidak sesuai standar dan juga masih menunggu koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait sanksi yang akan diberikan. Indonesia selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembukaan izin selama 12 bulan. OJK memberikan sanksi kepada jajaran direksi dan perusahaan sebesar 100 juta. Kemudian, Bursa Efek Indonesia mengenakan sanksi untuk Garuda sebesar 250 juta. Kasus manipulasi yang kedua yaitu dari perusahaan Enron. Hasil dari merger dua perusahaan gas alam, Houston Natural Gas dan Internot. Merger ini dilakukan oleh pebisnis Kenneth Lai pada tahun 1985. Pada awal tahun 1990-an, Lai menginisiasi penguatan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat. Enron melakukan strategi diversifikasi dengan menambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp, dan kertas molahan air bersih, sehingga kesuksesan ini menempatkan Enron sebagai produsen gas alam terbesar di Amerika Utara. Laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etis di perusahaan ini dilakukan. Di samping itu, Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar. 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Pendapatan meningkat drastis dari 2 miliar dolar menjadi 7 miliar dolar. Kemudian Enron membentuk pula Enron Online yang merupakan unit usaha Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website. Kemudian Enron membiayai ratusan juta dolar guna melaksanakan program ini. Walaupun keuntungannya belum nampak, namun harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi 40 dolar, bahkan meningkat menjadi 90,56 dolar. Enron menjadi sorotan masyarakat luas ketika terungkap bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian pada 2 Desember di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan, dan pada saat itu kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada tahun 2001 terkuak bahwa Enron melakukan curangan dan memiliki banyak utang yang disembunyikan. Kedua, Enron melakukan manipulasi untuk memercatik laporan keuangan perusahaan. Terkuaknya kasus ini pun berakibat pada perginya investor hingga saham Enron turun drastis ke level 0,26 US dollar. Kasus ini menyeret KAP Arthur Andersen sebagai anggota yang memberikan jasa audit dan konsultasi kepada Enron. Selanjutnya, salah satu eksekutif Enron, Jeffrey Skilling, mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi CEO Enron pada tanggal 14 Agustus. Skilling menyebutkan alasan pribadi sebagai dasar pengunduran dirinya tersebut, namun pengamat memperhatikan bahwa beberapa bulan sebelum pengunduran diri, Skilling telah menjual 450.000 lembar saham Enron miliknya senilai 33 juta dolar. Meski begitu, Kenneth Lai yang menjabat sebagai chairman Enron memastikan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kinerja perusahaan. Kemudian, kasus manipulasi laporan keuangan Jiwasraya.
Kondisi Jiwasraya yang saat ini mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif. Permasalahan yang dialami Jiwasraya ternyata telah terjadi sejak tahun 2000-an. Tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif. Kemudian pada tahun 2008, BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan 2006 sampai 2007 antara penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Saya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun pada Mei 2012, laporan keuangan Jiwasraya 2011 tersebut tidak mencerminkan angka yang wajar. Permasalahan keuangan, Jiwasraya melontarkan sponsor untuk sepak bola asal Inggris Manchester City. Namun pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik karena pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun. 2018, Direktur Utama Jiwasraya Heri Prasetyo dicopot karena terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu benar karena hasil audit kantor akuntan publik mengoreksi laporan keuangan intern dari laba sebesar 2,4 triliun jadi hanya 428 miliar. Telah terungkap pada saat jelang putusan sidang, Hari terbukti menerima suap sebesar 2,4 miliar dengan bukti-bukti lain. Kemudian jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dengan denda 1 miliar rupiah. Penjelasan laporan keuangan dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.